Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Api neraka disebut memiliki panas yang sangat dahsyat karena mampu menghanguskan apapun dalam sekejap. Menurut sejumlah hadis, ada orang-orang yang kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari panasnya api neraka. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan sejumlah hadis yang membahas tentang hal itu. Pertama, hadis yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan orang yang berpuasa di jalan Allah dari neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun manusia yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan lantaran itu Allah menjauhkan wajah orang itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajah orang itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis sahih termuat dalam Sahih Al-Jami karya Al-Albani. Kedua, orang yang memberi makan saudaranya sampai kenyang juga akan dijauhkan dari neraka. Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani meriwayatkan yang jalurnya sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang dan memberinya minum sampai puas, maka Allah menjauhkan dia dari neraka sejauh 7 parit. Jarak antara masing-masing parit sejauh perjalanan 100 tahun. Dalam kitab Abu Daud juga disebutkan hadis bahwasannya orang yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit kelak akan dijauhkan dari neraka jahanam. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya dan menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka dia dijauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 musim gugur." Abu Hamzah mengatakan, maksud musim gugur ini adalah tahun. Ada satu amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari neraka. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang termuat dalam Sahih Bukhari Muslim. Adi bin Hatim berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kamu sekalian mampu menghalangi dirinya dari neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya diceritakan banyak azab yang telah Allah tunjukkan lewat orang-orang terdahulu sebagai pelajaran bagi umat manusia saat ini untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Beberapa orang yang disebutkan menerima azab berat dalam Al-Quran adalah Fir'aun, Qarun, dan Haman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 39 yang berbunyi, "Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka
berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Siapakah sebenarnya mereka itu? Bagaimana kesombongan mereka dapat mendapatkan azab yang pedih? Berikut penjelasannya. Fir'aun adalah raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia memerintah negeri Mesir pada saat itu. Mengutip buku seri kisah Nabi dan Rasul Nabi Musa, Fir'aun merupakan raja yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Fir'aun memperlakukan rakyatnya secara semena-mena, yakni dengan menjadikan sebagian besar dari golongan Bani Israel sebagai budaknya. Watak dari Fir'aun adalah zolim, kejam, dan tidak memiliki perasaan. Kisah yang terkenal dari sosok Fir'aun ini adalah dirinya yang sangat membenci Nabi Musa alaihi salam. Kehadiran Nabi Musa membuat Raja Fir'aun merasa tersaingi karena pengikut Nabi Musa yang semakin banyak. Raja Fir'aun banyak melakukan perbuatan keji kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Hal tersebut yang membuat Raja Fir'aun dan pengikutnya menerima azab yang pedih di ujung hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kedua, Qarun orang yang sombong dan tamak. Mengutip buku sejarah terlengkap 25 nabi oleh Fulan, dikisahkan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa dan berkebangsaan Bani Israel. Ia adalah sosok yang sangat sombong dan suka memamerkan hartanya. Awalnya, Qarun sangat miskin serta memiliki banyak anak, sehingga ia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah supaya diberi kekayaan berupa harta benda. Suatu hari, doa tersebut dikabulkan Allah dan Qarun menjadi sosok yang kaya raya. Akan tetapi, dengan harta tersebut, ia menjadi sangat sombong. Bahkan, ia pun menjadi sosok yang tamak karena senang mengambil harta Bani Israel yang lain. Sama seperti Fir'aun, sosok Qarun pun sangat dibutakan oleh urusan duniawi. Nabi Musa telah mengingatkan kepada Qarun untuk tidak berbesar hati, namun ia tetap kokoh dengan keangkuhannya tersebut. Akhirnya, Nabi Musa mendoakan Qarun supaya diberikan azab sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak meniru apa yang dilakukan Qarun. Di akhir hayatnya, Qarun ditimpakan oleh goncangan yang besar sehingga rumah mewahnya hancur. Kemudian Allah membuat Qarun terbenam di dalam tanah bersama reruntuhan tersebut. Qarun pun terkubur ke dalam tanah beserta harta-harta bendanya. Ketiga, Haman, sosok yang merasa paling pintar. Haman merupakan seorang teknokrat yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Bahkan, ia adalah pembantu yang sangat dekat dengan Fir'aun.
ia adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia. Namun, sayangnya hasil karya tersebut dibuat untuk menjauhkan manusia dari Allah. Hasil buatan Haman tersebut mendorong kekuatan Fir'aun untuk semakin berkuasa. Haman merupakan seorang profesionalisme yang ada di belakang kekuasaan Fir'aun. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya, sehingga seruan Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezoliman karena ia tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Di akhir hidupnya, ia mendapat azab yang sama seperti Fir'aun karena ia ikut mengejar Nabi Musa ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 49, "Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku." Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Karena ketamakan dan kesombongannya itu, ketika orang ini, yakni Fir'aun, Qarun, dan Haman, mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.